sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara dikenal garang di KPK memberantas kasus-kasus besar, namun gagal di tes TWK. Meski demikian, roda terus berjalan hingga mereka akhirnya harus dikeluarkan. Belakangan muncul pernyataan, para pendekar KPK ini akan ditarik ke markas polisi. Adakah sebuah harapan? Ataukah akan muncul cicak buaya jilid selanjutnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya ingin mengetahuinya. Saya akan mengejar informasi-informasi terkait dengan perkembangannya. Ikuti saya, saudara. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Jangan diam! Jangan diam! Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Saudara, saya ada di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi kalau di tempat ini beberapa kali atau boleh dikatakan sering menjadi tempat perkumpulan bagi para pegawai, penyelidik, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang gagal tes wawasan kebangsaan TWK KPK yang beberapa saat lalu digelar. Saya ingin coba masuki, benarkah ini merupakan dalam tanda kutip markas mereka? Mas Giri, betul? Nah, betul kan Mas Giri. Ini banyak belum tahu, Mas Giri Suprabdiono ini adalah beberapa kali menempati posisi direktur KPK ya? Ya, 9 tahun direkturnya. 9 tahun direktur. Kalau direktur, kalau dari kepolisian itu pangkatnya Brigjen ya? Iya, Brigjen. Jadi saya panggil jenderal nih harusnya. Saya orang biasa sekarang. Banyak yang mengatakan sosok-sosok ini adalah sosok yang menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi yang lalu. Artinya kalau mereka-mereka ini dianggap sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi yang lalu, termasuk kawan-kawan yang lainnya ya, jangan-jangan mereka juga bagian dari pencetus cicak dan buaya. Kan cicak dan buaya KPK versus Polri. Teman-teman, dianggap virus dong. Saudara, apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas pernyataan yang akan merekrut puluhan ex-penyidik, penyelidik, dan pegawai KPK ke markas besar kepolisian. Meskipun ada bayangan cicak dan buaya jilid-jilid selanjutnya, tapi juga ada harapan akan keberadaan mereka di sana. Bagaimana perkembangannya dan apa tantangannya? Berikut informasi. Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Sampai sekarang kami masih yakin bahwa Presiden tidak ingin ada pemberhentian terhadap kami. September 2021 akan jadi hari paling berkesan bagi 58 macan anti korupsi. Bertahun-tahun mengabdi, terpaksa purna bakti. Berhenti dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan TWK. Tak disangka, tawaran mengejutkan datang dari Korps Bayangkara. Dianggap jagoan dalam memberantas korupsi, terlontar wacana ex-pegawai KPK akan direkrut Polri. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Barreskrim Polri, khususnya di Tipikor,
dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID dan juga pemilihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lainnya. Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Sontak reaksi bermunculan. Apresiasi pada Polri ditujukan. KPK menyambut dengan baik dan tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Polri dan bersinergi agar 56 pegawai KPK tersebut menjadi bagian dari sumbangsih kompetensi pegawai dalam pemberantasan korupsi di lingkungan ASN Polri. Kita ketahui bersama persoalan TWK ini masih menjadi perdebatan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini saya kira sebagai jalan tengah ya. Tentu perlu dilihat mekanismenya. Namun muncul kekhawatiran, apalagi kalau bukan perseteruan KPK versus Polri yang masih lekat dalam ingatan. Istilah cicak versus buaya mencuat pertama kali lewat ucapan Kabareskrim saat itu, Komjen Susno 2J. Saat itu, Susno diduga menerima uang 10 miliar terkait penanganan Bank Senturi. Namun, hal itu dibantah berkali-kali oleh Susno. Cicak kok mau melawan buaya? Kata Susno saat itu. Cicak diartikan sebagai KPK, sementara buaya yang jauh lebih besar merujuk pada polisi. Kasus cicak versus buaya makin heboh tatkala polisi membalas dengan status tersangka pada dua pimpinan KPK saat itu, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Mereka dituding menerima uang dari Anggodo Wijoyo, adik buron kasus korupsi di KPK. Namun, dugaan ini tidak pernah bisa dibuktikan. Kasus ini berujung pada deponering atau penghentian perkara demi kepentingan umum. Muncul lagi, pertengahan tahun 2012, hubungan cicak dan buaya kembali memanas. Tatkala dua petinggi dari Korps Lalu Lintas Polri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi simulator SIM oleh KPK. Selang 2 bulan, giliran KPK mendapat ujian. Suatu malam di bulan Oktober, sejumlah polisi mengepung gedung KPK. Mereka bermaksud menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Novel dituduh menganiaya pencuri sarang burung walet hingga tewas saat dirinya menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu tahun 2004. Lagi dan lagi, tahun 2015, drama cicak versus buaya mencuat. Berawal dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut Polri. Padahal kala itu, Komjen Budi Gunawan tengah digadang-gadang menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah kekisruhan pencalonan Kapolri, polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto atas tudingan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dalam perkara pilkada. Tidak hanya Bambang, polisi juga menangkap pimpinan KPK lainnya, Abraham Samad, atas dugaan pemalsuan dokumen. Lantas, apakah wacana perekrutan ex-pegawai KPK menjadi pegawai Polri adalah tonggak baru polisi yang terus berbenah? Menarik untuk dicermati. Aiman mengupasnya. Saudara, saya ada di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Saya mendapat informasi kalau di tempat ini beberapa kali atau boleh dikatakan sering menjadi tempat perkumpulan bagi para pegawai, penyelidik, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang kandas, gagal, korban, apapun bahasanya, atas tes wawasan kebangsaan TWK KPK yang beberapa saat lalu digelar. Saya ingin coba masuki, benarkah ini merupakan dalam tanda kutip markas mereka? Saya melihat ada. Selamat pagi, Mas Giri, betul?
Nah, betul kan Mas Giri. Baru sampai nih. Iya, motoran. Oke. Ini tempat ngumpul dalam tanda kutip markas korban TWK. Gagal TWK apapun bahasa, betul ya Mas ya? Enggak juga Mas, ini nyari yang udara segar aja. Biasanya berapa orang kalau ngumpul-ngumpul sini Mas? Ya selama PPKM paling 1-2 orang. Tapi kita lebih banyak online ya. Baca online. Dan mungkin banyak yang belum tahu Mas Giri Suprabdiono ini adalah petinggi KPK, termasuk salah satu pimpinan KPK. Ia beberapa kali menempati posisi direktur KPK ya. Ya, 9 tahun direkturnya. 9 tahun direktur. Kalau direktur, kalau dari kepolisian itu pangkatnya Brigjen ya? Iya, Brigjen. Bintang 1, jenderal. Jadi saya panggil jenderal nih harusnya. Saya orang biasa sekarang. Mas Giri, saya mau tanya, terkejut nggak dengan pernyataan Kapolri bahwa orang-orang yang kandas di KPK ini akan dipekerjakan di Mabes Polri? Ya tentu terkejut ya. Seperti nonton drama 9 seri dan twistnya seperti ini. Jadi drama 9 seri di KPK, endingnya seperti ini. Tapi endingnya happy ending atau sad ending? kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa pegawai disingkirkan tentu sedih. Tetapi kita bahagia karena kemudian kita dinyatakan kita layak menjadi ASN. Artinya TWK sebenarnya nggak terlalu bermakna ya. Anda merasa bahwa Anda korban TWK? Ya tentu. Dan saya pikir pernyataan Kapolri itu patut kita apresiasi karena seperti merehabilitasi bahwa kita sebenarnya lulus TWK. Kapolri sudah memberikan sinyal. Akankah diterima oleh teman-teman 58 ini? Nah, kita mau korek di situ. Kita mau bongkar di situ. Pertama di Aiman, karena ngumpul bareng beberapa dari 58 mantan penyidik, penyelidik, pegawai, pimpinan KPK yang sekarang ada di tempat ini. Kita menuju sana, Mas, boleh? Ya, mari. Oke. Saya akan menelisiknya eksklusif